Baik, Alhamdulillah Rabbil Alamin, kembali lagi di Damai Indonesiaku dengan tema yang sangat menarik sekali. Sebagai serapih-rapinya sebuah kejahatan itu ditutup-tutupi namun akan terbongkar juga. Nah, guru-guru kita tadi telah memberikan tausiah 2 segmen. Nah, segmen ini pemirsa, kami persilakan para jamaah untuk mengajukan pertanyaan yang nanti insya Allah Kiai Khalil dan juga Kiai Sumarno akan bisa menjawabnya. Kami persilakan terlebih dahulu kepada jamaah ibu-ibu ya, yang bapak-bapak dulu kami persilakan. Silakan Bapak Mahfud, silakan Pak Mahfud. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik sekali tema hari ini. Kenapa kami punya pengalaman dari teman-teman yang kena ini ya, korban itu lapor polisi, tapi karena dia menarifkan rupiah, dia langsung dicabut, udah nggak usah dah, nggak jadi laporan karena nggak punya duit. Kenapa orang yang punya duit bisa mengungkap kasus, tapi yang nggak punya duit itu susah mengungkap kasus. Kedua, saya sering jalan-jalan tengah malam. Kalau bareng-bareng di pengajian, saya itu pede banget. Nah, ini teman saya itu kebetulan sakit. Akhirnya saya sendirian. Saya bingung nih, mau jalan dekat kuburan. Sedangkan di situ sering terjadi garong. Bagaimana trik untuk meyakinkan kami dan tidak terjadi apa-apa ketika kami jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin nanti bisa dijawab oleh Kiai Haji Sumarno. Ini mungkin banyak kasus yang mungkin bisa harusnya terungkap. Nah, mungkin ada beberapa proses-proses yang harus dilalui yang itu mungkin tidak mudah ya. Silakan ya, mungkin bisa langsung berinteraksi dengan jamaah, boleh juga ya, silakan. Alhamdulillah, terima kasih atas pertanyaannya. Sesungguhnya penegakan hukum adalah suatu hal yang merupakan menjadi keharusan. Tadi sudah saya katakan, penegak hukum juga manusia. Yang jadi korban hukum juga manusia. Dan melanggar hukum juga yang punya kepentingan yang sama, kebutuhan yang sama. Cuma bedanya harapan kita ke depan. Walaupun yang sudah terjadi sudahlah. Tapi saya pastikan insya Allah Kapolri kita akan merubah semua dengan temanya yang dengan presisi, akan mendapatkan sebagaimana tugas polisi sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Oleh karena itu dulu, insya Allah. Sekarang enggak, Pak. Bapak jangankan ngadu tengah hari, tengah malam dilayanin kalau ada orangnya. Apalagi datang bawa kopi sama bawa kue, insya Allah diterima. Ya memang kadang persepsi kita seperti itu. Saya mengalami sendiri, Bu. Ketika pada memang segala sesuatu kalau kita rasa dengan ketakutan, akan terjadi yang namanya timbul kesulitan diri kita sendiri. Tapi dengan rasa keberanian, andaikan itu tidak dilayani, kita sudah melapor satu permasalahan yang mereka harus tanggung jawabnya. Lalu kalau mereka tidak mengerjakan, bagaimana hukumnya? Dia bertanggung jawab kepada Allah. Ingat, petugas negara, penegak negara digaji oleh negara, duit negara dari rakyat. Ketika mereka tidak melaksanakan amanah negara, amanah rakyat, berarti mengkhianati rakyat. Serem. Serem kagak, Bu? Serem. Kira-kira kalau kita dikhianati marah enggak? Kesel enggak? Dokol enggak? Lebih baik kau bunuh aku dengan pedangmu daripada kau hianati aku dengan janjimu. Asik. Kan begitu ya, Bu ya. Biasa kan orang kemana lagi pilkada pada janji manis mulu. Iya, Pak ya. Udah-udahnya baca ada bohongin kita. Goodbye. Lalu bagaimana? Baruduhi ilallah. Udah kita serahkan saja kepada Allah. Anggap ujian kepada kita. Kan dari kau tadi saya bacakan dalam surat Al-Ankabut ayat 4. Itu adalah kronologi dari berbagai peristiwa yang dialami oleh para sahabat Nabi. Di dalam ayat pertama, bahwasanya kalau orang sudah mengatakan beriman kepada Allah, bukan berarti ya bebas daripada ujian. Dengar ini, kita nggak lepas sama ujian kita kecil, Pak, belum seberapa. Lihat zaman sahabat, zamannya Nabi.
Nggak usah kita ngomong ujiannya Nabi Nuh. Nabi Nuh sampai di penjara. Segitu Nabi, apalagi kita. Kan kadang-kadang kita nyadar diri. Kagak sadar kita kue cincin ganda seduri udah miskin kagak tahu diri. Jangan berarti kita lepas ujian. Tidak akan ada ujian kepada kita. Mentang-mentang seorang susah. Justru ujian yang paling banyak Allah berikan bukan kepada orang susah. Orang susah ujiannya cuma satu. Buat nyari makan dengan menahan rasa susahnya. Tapi kalau orang yang kaya, orang yang punya diuji oleh Allah dengan apa? Bagaimana ia mendapatkan kekayaan. Lalu setelah dia mendapatkan kekayaan, bagaimana ia menguruskan hartanya. Sama juga ketika orang mendapatkan jabatan. Ketika dia mendapatkan jabatan diuji oleh Allah. Bagaimana ia meraih jabatan. Setelah dia dapat jabatan diuji lagi oleh Allah. Amanah atau enggak. Makanya Bu jangan kepengen jadi RT ya. Jadi RT mah jangan kita ya. Itu juga kan pejabat. Iya Pak iya. Makanya kita mah gak kepengen jadi orang kaya. Kita mah kepengen jadi orang tuh kayak Holil orang berkah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ke Holil pesantren berkah. Alhamdulillah. Walaupun gak punya duit tapi punya pesantren. Iya Pak iya. Kau tahu ya emang kita di pesantren ya? Iya Pak iya. Lah kan di pesantren beliau nggak punya duit Bu. Ngebangun kayak begini duit dari mana? Belum tentu orang kaya bisa. Belum tentu. Jangan kira orang kaya bisa bangun begini. Kadang-kadang jangankan orang kaya. Kita yang ada aja nih. Kita yang ada. Mau ibadah, mau duit aja hitung-hitungan. Ayo. Nih kita mau lagi sholat Jumat. Kotak amal Pak. Liwat depan kita di kantong kita ada duit ratusan 50 ribuan. Yang merah ada, yang biru ada, yang hijau ada, yang ungu ada, yang coklat ada, yang abu-abu. Kira-kira yang keluar yang mana? Abu-abu semuanya. Ujian diuji. Orang pakai sendal baru aja bawa ibu-ibu bawa ke majelis taklim, bawa ke pengajian. Begitu nih sendal mana kita beli baru belum lunas boleh ngeridit. Duduk di majelis taklim, begitu duduk di majelis taklim pikiran kita terbagi dua. Ya sendal gua tewas dah. Iya Pak ya. Baik. Diuji oleh Allah. Lalu yang kedua triknya bagaimana ketika kita jalan supaya kita aman. Kita baca doa. Kita baca doa. Baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Doa lagi banyak kita banyak. Banyak kita mau ke rumah baca suratul ikhlas, baca suratul falak, baca suratul nas. Ini kan kadang-kadang kita jalan mau sejalannya aja sotoy loh. Kita nggak ada yang tahu nasib kita. Nggak ada yang tahu takdir kita. Semuanya ada Allah yang nentukan. Maka ketika kita keluar diajarkan baca doa. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik Yai Sumarno. Tadi serapi-rapinya keburukan disimpan, jadi meskipun uang abu-abu tadi dikeluaran, ntar juga yang merah juga keluar juga ya. Ketahuan. Allah tahu kita punya, makanya Bu. Akan terbongkar juga uang 100 itu. Bukan hanya tahu, tapi akan habis juga. Akan habis juga. Makanya jangan merasa kita susah di hadapan Allah. Lebih baik kita merasa jadi orang ada di hadapan Allah, walaupun susah. Ini orang susah lagunya kayak orang ada lagunya kayak orang susah. Ini yang dibilang nyusahin. Pasti akan terbongkar tuh ya. Baik kami